tolaklah perbuatan buruk dengan perbuatan baik gitu. Karena ngapain perbuatan buruk dibalas perbuatan buruk? Karena itu kan nyiptain pola lagi ke depan gitu. Tetapi juga kita diajarin untuk kalau kamu berbuat baik, jangan mengharap balasan gitu. Kamu harus ikhlas. Assalamualaikum, selamat datang di Ngaji Bareng dari Lisan Menuju Kesadaran. Kita kembali untuk membedah ayat-ayat Quran, mendalaminya, mengambil mutiara-mutiara hikmahnya, yang senantiasa dari mutiara-mutiara hikmah ini menjadi cahaya bagi kesadaran kita, yang bukan hanya Quran sebagai buku bacaan dihatamkan, tetapi Quran yang akan membawa kita menuju kepada perilaku yang lebih baik, output yang lebih oke, dan output yang paling sejatinya adalah kebermanfaatan. Kita udah bahas panjang lebar bahwa Quran ini adalah pedoman bagi manusia, dipermudah dengan baca, pelajari, pahami, amalkan, dan mensiarkan. Dan tata keramanya juga udah kita bahas. Dan kita lagi ada di episode panjang tentang Lauhil Mahfuz. Apa itu Lauhil Mahfuz? Kaitannya dengan kegoiban, kaitannya dengan kecerdasan malaikat, kaitannya dengan semua konteks yang berkaitan dalam wilayah pola kita atau yang disebut takdir. Dan kita akan mendalami lagi kaitan dengan takdir ini adalah karma. Karena ini juga bahasan yang sangat sedang trending untuk dibicarakan. Nah, berbicara masalah karma, tentu berbicara masalah tindakan. Kata kuncinya apa kaitannya karma dengan takdir dan karma dengan kehidupan kita. Gimana, Mas Sony? Dalam amat ya topiknya. Jadi kita tuh kalau sadar bahwa kita tuh energi, maka kita akan tahu bahwa ada hukum semesta. Salah satu hukum semesta itu namanya tabur tuai, the great law of cause and effect. Jadi tabur tuai ini yang basic mendasari semua hukum semesta yang lain juga. Karena kita itu satu ya, karena kita itu satu, maka apa yang kita perbuat itu akan kembali ke kita sendiri gitu. Nah, di dalam perjalanannya, karena kita pertama kali belum sadar, maka kita itu hidup di aku 4, aku 3 itu, maka kita melakukan segala sesuatu tuh kita yang melakukan, bukan Tuhan yang melakukan dan kita menyaksikan, tapi kita yang melakukan. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada karmanya gitu, Kang Abu. Baik itu karma baik atau karma buruk gitu. Nah, karma ini akan membuat kita menciptakan pola kehidupan di masa yang akan datang gitu. Baik di hidup ini maupun di hidup yang kemudian gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berbuat buruk, maka kita akan dibalas oleh keburukan, dan karma itu seperti menanam bibit. Jadi kalau hari ini kita menanam bibit, buahnya mungkin bisa matang di waktu tertentu yang ada catatannya di Lauhul Mahfuz gitu. Kapan dia akan matang gitu. Nah, bisa di hidup sekarang, bisa di hidup berikutnya gitu, kira-kira gitu. Maka orang lahir itu langsung dengan segala nasibnya yang berbeda-beda setiap orang gitu, kira-kira ya. Jadi nggak sama, waktu lahir sama semua nggak, tapi ada yang beruntung, ada yang enggak, ada yang karakter begini, ada yang sakit begini, ada yang lahir di daerah konflik, daerah bahagia, dan sebagainya gitu. Itu karena semua berasal dari pola hidup yang terjadi akibat perbuatan-perbuatan atau karma-karma atau action ya. Karma itu artinya action sebelumnya gitu. Baik itu yang sifatnya baik atau buruk. Misalnya yang sifatnya buruk ya, kita menganiaya seseorang ya, di hidup berikutnya kita kan dianiaya gitu. Nah, ketika kita melakukan hari ini misalnya perbuatan buruk, udah ada hukum kodoknya namanya tabur tuai. Lalu di dalam catatan pola kodarnya ya, di Lauhul Mahfuz, kalau kamu berbuat buruknya begini, kadarnya begini, balasannya seperti ini gitu. Udah ada tuh catatannya tuh. Jadi ketika kita berbuat seperti itu, maka kita akan mendapati takdir atau realitas balasan atau kehidupan yang berdasarkan kodo dan kodar gitu. Yang sudah terjadi di big data maupun aturannya gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi udah akan terjadi. Kapannya itu udah tercatat juga di Lauhul Mahfuz gitu. Kapan kita harus mengalami kebalasan. Kalau kita ngalamin balasan berbuat baik,
maka kita juga akan mendapat balasan yang sama gitu. Atau balasan dengan kodok dan qadar yang udah ditetapkan. Makanya di satu sisi ajarannya tolaklah perbuatan buruk dengan perbuatan baik gitu. Karena ngapain perbuatan buruk dibalas perbuatan buruk? Karena itu kan nyiptain pola lagi ke depan gitu. 23:96. Tetapi juga kita diajarin untuk kalau kamu berbuat baik, jangan mengharap balasan gitu. Kamu harus ikhlas. Surat 76 ayat 74, 16, 76, 76, 8 dan 9, ya. 74 ayat 6. Jadi kenapa? Karena kalau saya berbuat baik ke Kang Abu, mengharap balasan dari Kang Abu, saya tuh di hidup berikutnya harus ketemu Kang Abu lagi gitu untuk Kang Abu balas saya, ngerti nggak? Ngapain begitu gitu loh? Kalau Tuhan rencananya saya nggak ketemu Kang Abu lagi gimana misalnya gitu? Ngapain saya ngatur pola hidup saya sendiri sehingga saya di hidup berikutnya harus ketemu Kang Abu lagi untuk membalas perbuatan, karena kan itu terekam. Jadi kita mah ikhlas aja gitu, yang malas mah ya nggak usah Kang Abu lah, terserah Tuhan gitu loh maksudnya. Gitu loh. Jadi dari perbuatan buruk kita menciptakan pola, perbuatan baik juga nyiptain pola kalau minta balasan gitu. Jadi kita dididik untuk kalau berbuat itu ikhlas, udah lepasin aja udah gitu. Supaya nggak menciptakan pola gitu. Harus ketemu orang ini lagi gitu. Ya kan ya, kan berbuat baik ke istri supaya istri membalas, nanti ya nggak ikhlas gitu. Nanti ketemu bininya dia lagi gitu. Tahu pengen yang lebih cakepan lagi gitu kan, tahu ya. Itu namanya DKI, Mas. DKI dibawa ke pihak istri. Ya kan, gitu loh. Jadi kita ikhlas aja gitu, nggak usah dia yang balas ya, pasti akan dibuatkan pola dari Tuhan. Apalagi kalau waktu melakukan perbuatan itu Tuhan yang melakukan gitu, melepaskan segalanya, kita hanya menyaksikan. Ya nanti Tuhan akan balas lagi lewat pola. Nah di pola di Lauhul Mahfuz itu ngomongnya bahwa kalau di dalam hidupmu kamu kayak di Injil kan ada di Roma 18 tuh ya, surat Roma 18. Kamu harus mematikan perbuatan daging dan menghidupkan perbuatan roh gitu. Artinya mematikan perbuatan kita dan menghidupkan perbuatan dialiri oleh kehendak Tuhan gitu. Nah, di dalam Lauhul Mahfuz, kalau kamu bisa melakukan itu, Tuhan yang melakukan, Tuhan akan menentukan pola ke depannya itu, Tuhan yang nentuin itu pasti yang paling bagus gitu. Gitu loh. Jadi kita itu ya untuk sekarang ikhlas dulu, tapi nanti step berikutnya jangan kamu yang melakukan lagi gitu. Kamu berbuat baik itu hanya sebagai alat Tuhan aja gitu. Yang dimana kamu tidak melakukan, kamu hanya bersaksi gitu. Bersyahadat gitu. Nah itu pasti pola berikutnya kan. Jadi kalau grafik tuh parabolik gitu, gitu naik gitu. Nanti ke depannya kita akan dapat suatu pola yang kehendak Tuhan semua. Dan itu pasti Tuhan menghendaki yang terbaik kan, bukan cuma yang baik gitu. Ya terserah juga sih, itu kan semua pilihan. Mau pilih yang mana gitu. Jadi itu karma dan pola. Cuman gini Mas, suka ada kata-kata bayar utang karma gitu Mas. Ya, kayak utang quote and quote ya. Pertanyaannya adalah, apa indikator atau mungkin parameter ya, istilahnya ciri-ciri lah ya. Ini kayaknya utang karmanya makin oke deh gitu. Dalam artian kalau kita bicara ini sebagai utang yang harus kita bayar, yang harus kita selesaikan, unfinished business, once ini pelan-pelan lunas, kira-kira apa ciri-cirinya atau indikator parameter ketika this is the right path gitu Mas? Pertanyaannya sebenarnya ya kita itu hidup melunasi utang-utang karma masa lalu kan. Karena apa yang kita alami sekarang akibat perbuatan masa lalu. Pertanyaannya adalah selama kita berbuat dan melakukan segala sesuatu sendiri, utang karma pernah lunas kan? Tetap akan terus-menerus terus ada penambahan. Ya, pasti setiap saat. Kita tuh nggak pernah bisa menghindarkan diri dari perbuatan buruk dan baik setiap saat sih. Sampai kita keluar dari dualitas baik dan buruk itu dan Tuhan yang melakukannya gitu. Jadi hidup itu bukan untuk membayar karma. Kalau hidup membayar karma nggak akan pernah selesai itu. Hidup itu untuk pindah
kesadaran sampai kita nggak ada di dalam siklus melakukan lagi. Terbebas dari karma gitu. Oke. Ya, tapi mungkin ya itu nggak tahu hidup yang kapan ya. Arahnya, saya cuma cerita arahnya aja gitu. Gitu. Oke. Nah sekarang berarti kalau dalam relevansi keseharian Mas untuk katakanlah pemahaman tentang karma gitu ya. Kan jadi kadang-kadang, oh sini karma nih, ini karma nih, ini karma. Jadi di sini juga jadi penuh dengan ketakutan akan karma gitu kan. betul, Jadi betul. parno gitu Betul. ya. Gimana tuh tanggapannya Mas Andi? Ya, kalau kayak gitu, itu tadi. Selama kita masih ada hidup di aku 4, aku 3, bahkan aku 2, kita tuh hidup karena pilihan kita kan. Bukan pilihan Tuhan gitu. Pilihan aku 1. Ya kalau pilihan kita, artinya action yang kita lakukan ada konsekuensinya ke kita gitu. Jadi pada saat begitu, harusnya kita pasrahin ke Tuhan. Tuhan maunya apa, gimana sih atas apa yang ada di depan. Aku harus pilih yang mana Tuhan gitu. Oke. Selalu begitu. Jadi biarlah Tuhan yang milihin, Tuhan yang melakukan gitu. Kita cuma mengamati dan menyaksikan gitu. Oke. Latihannya begitu sih. Oke. Ini kan Kayak misalnya gini, Kang Abu, pagi-pagi deh. Jangan kita duduk diam dulu. Hari ini Tuhan maunya apa ya? Aku harus ngapain? Apa pengalaman Tuhan yang Tuhan hendak alami dalam hidupku hari ini yang hendak engkau alami? Tolong dialirkan. Apa sifat Tuhan yang hari ini hendak dialirkan dan aku harus alami sebagai sifat Tuhan yang mengalir yang hendak Tuhan alirkan? Apa kecerdasan dan pengetahuan yang hendak Tuhan alami dan alirkan hari ini gitu, tiap hari gitu. Nah, terus lalu di akhir hari, misalnya mau tidur gitu, kita bermeditasi sejenak dulu dengan mengalami sifat Tuhan yang maha bersyukur itu, untuk mensyukuri hari itu gitu loh, bahwa hari ini aku telah dipilih Tuhan untuk ngalamin pengalaman Tuhan yang ini, sifat Tuhan yang ini gitu loh. Lalu kehendak Tuhan ini gitu. Pengetahuan, kecerdasan, kesadaran aku udah dialirkan yang ini gitu loh. Ya. Nah, kedua, biarlah sifat Tuhan yang maha memohon ampun dapat mengampuniku, mengalirkan sifat yang maha pengampun itu mengalir padaku untuk aku dapat memaafkan diriku sendiri. Bahwa aku belum ngalamin Tuhan yang Tuhan kehendaki ini karena aku melakukan gitu loh. Masih melakukan ya? Ya. Belum bersaksi ya? Belum bersaksi. Okay. Yang ini gitu. Nah, nanti kita memaafkan diri kita sendiri gitu. Oke. Dan membiarkan ampunan Tuhan itu mengalir gitu. Sebagai sifat Tuhan yang kita alami juga. Oke. Itu kalau melakukan itu, kalau bersaksi itu apa sih Mas indikator parameternya? Kan sekarang ada lagi musim ada bahasa gini, life is flowing, ngalir gitu kan. Flowing itu kayak bahasanya surga itu kan mengalir. Dan artinya kalau pengalirannya baik itu berarti kan sirkulasinya bagus. Intinya sesuatu hal yang mengalir. Once kita sudah menyaksikan dan tidak melakukan, salah satu cirinya yang bisa menjadi sebuah validasi lah anggapnya. Apa sih Mas? Gini Kang Abu, aliran itu kan aliran dari Tuhan, itu kan sumber dari energi, roh, kecerdasan, dan cahaya. Berarti alirannya adalah aliran dari 4 itu kan? Ya. Kalau kita sehari-hari itu belajar hal yang baru, yang dialirkan dari Lauhul Mahfuz itu buktinya bahwa kita tiap hari dialirkan gitu. Pembelajaran, setiap hari itu pembelajaran gitu. Oke. Jadi kita jadi makhluk yang setiap hari itu belajar terus gitu. Belajar itu bisa dari aliran, bisa dari kesalahan, bisa dari macam-macam gitu kan. Jadi jangan pernah mengenal kata gua mah udah sampai di situ gitu. Itu bahaya. Benar. Bahil itu namanya. Bahil tuh ngerasa cukup. Nggak ada kata sampai kan sebenarnya kan, balik lagi ya. Nggak ada. Iya, oke. Bahil ya, bukan bahlil. Oh, itu beda tipis tuh. Tapi Mas, aku pengen menutup dengan diskusi ini ya, di karma ini. Ini ada yang menarik gitu ya, bahwa Mas Sony juga pernah cerita waktu di Tiga Fakir, ketika Mas Sony diserempet mobil, malah Mas Sony yang minta maaf dan terima kasih gitu ya.
Aku jadi ingat di 4134 tuh ada kalimat gini, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, sama kayak di tadi 2396. Tahukah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Ini kan nggak masuk akal ya gitu, sama musuh kayak teman setia tuh gimana gitu. Benar. Gimana pengaplikasian ini dalam keseharian gitu, Mas? Kenapa saya jadi punya musuh dia itu karena di hidup lalu gitu atau hidup yang sebelumnya kan ada pola. Nah, sebelum ke situ, kenapa justru Mas Sony bisa kayak ini kan jadi orang nabrak, tapi Mas Sony ngasih duit gitu. Iya. Itu tuh sampai ke level itu tuh gimana gitu? Ya karena ada kesadaran jiwa waktu saya ngeliat orang itu, kok orang ini ring a bell gitu bahasa Inggrisnya. Oke. Kok gue kenal sama dia gitu. Meskipun casingnya udah baru kan. Oke. Tapi kok gue kenal sama dia. Dia ini siapa sih sebenarnya gitu. Oke. Oh dia ini pernah gue gebugin dulu. Jelas aja dia nabrak gue sekarang gitu. Oke. Kan nggak ada yang kebetulan ya. Oke. Itu kan pola ya. Oke. Oh iya ya pernah ya. Oh yang ini nih gitu. Iya. Wah. Kalau saya balas lagi, kapan selesainya kan gitu? Ya udahlah, saya maafin aja lah gitu. Oke. Saya maafin dan saya berbuat baik. Udahlah, kita berdamai, memaafkan. Ya begitu. Gitu. Dan bisa juga gini, Kang Abu. Bisa juga, itu satu ya. Dua, bisa juga gini. Oh, dia ini adalah orang yang diutus semesta untuk ngebalas saya atas ini misalnya nih orang ini namanya A gitu ya. Orang yang diutus semesta untuk membalas saya atas perbuatan saya kepada C gitu. Iya. Oke. Kan kita satu ya. Oke. Itu memungkinkan gitu ya? Memungkinkan. Oke. Dia ini nih. Dulu perbuatan buruk ke C yang balas dia gitu. Karena kita tuh satu gitu. Jadi perbuatan saya ke C itu ujungnya menyakiti seluruh roh Tuhan. Jadi balasannya bisa dari mana aja. Bisa juga gitu. Jadi artinya kalau kita dapat keburukan, itu mah karena kita sendiri gitu. Nggak ada lagi ya Mas ya? Iya. Coba buka 4 ayat 79. 4 ayat 79 benar. Ayat 79. Itu pola tuh. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menyaksikannya. Oke. Syahid, ya betul. Ya, jadi semua konteks yang namanya kesalahan ya balik lagi ke kita gitu ya. Iya. Menjadi pola. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah tidak merubah nasib kamu kecuali kamu merubah nasibmu sendiri kan? Surat 13 ayat 11 tuh coba. Oke. Ayat 11. Oh iya benar ya, ini sih. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, itu. Jadi kan ada orang yang mau merubah pola dengan berbuat kebaikan. Tapi yang terbaik adalah merubah pola dengan berbuat kebaikan yang dialirkan Tuhan, dibantu oleh kasih yang Tuhan. Lebih baik, paling baik adalah melepaskan diri kita lebur ke aku satu dan semua yang melakukan aku satu gitu. Allah gitu. Kita hanya menyaksikan gitu. Nah, kapan nih kita mau ngerubah nasib nih? Itu pertanyaan. Sehingga pola ke depan kita berubah. Intinya pertanyaannya kapan mau berubah pola kesadaran di level yang lebih baru, misalnya gitu ya. Nggak di aku 3 terus lah gitu. Betul. Oke. Sehingga pola kita jadi gini. Ada 2 jenis yang ada di Lauhul Mahfuz. Pertama, semua pola kejadian takdir yang akan atau sedang dialaminya ke depan itu dituliskan dari pola karma perbuatan action yang dilakukan di kehidupan sebelumnya. Atau yang kedua, pola atau takdir atau kejadian yang dia terima di masa sekarang dan yang akan datang itu dia menuliskannya sendiri. Tidak merupakan akibat dari pola dari apa yang dilakukan sebelumnya gitu. Oke.
Nah, pada titik itu dia mengalami pencerahan gitu. Pencerahan untuk lebur ke aku satu. Jadi begitu ke depannya dia nulisin sendiri. Gitu. Yang ke belakangnya lebur gitu. Ya karena bagaimana mau ada karma baru ketika aku satunya yang langsung mengalami gitu ya. Betul. Ya, Dan ketika kita lebur ke aku satu, karma yang belakangnya juga lebur. Gitu. Nggak lebur juga, ikut lebur juga. Ya. Gitu. Karena itu kayak apa ya? Kayak Kang Abu punya kopi. Nih kopi. Ditaruh di gelas, kelihatan hitam nggak? Enggak kalau dari sini. Enggak, kalau di gelas ini kelihatan hitam dong. Kalau kopi ya. Iya. Taruh di ember masih kelihatan hitam nggak? Di ember yang Ember lebih kecil. Oh, masih. Nah, kalau embernya gede, masih ada dikit. Masih. Kalau ditaruh di kolam renang, Udah. nggak kelihatan kan? Kalau taruh di laut, Lebih-lebih. nah itu. Jadi karma itu sebanyak-banyaknya karma masa lalu yang kita lakukan, kalau kita lebur di dalam lautan kasih sayang Tuhan, netral gitu. Iya. Nggak ada apa-apanya lah ya. Iya. Oke. Jadi yang ke belakangnya beres, ke depannya beres gitu. Oke. Kapan maunya? Ya harusnya sekarang gitu. Kata kuncinya pindah kesadaran kali. Oke. Thank you, Mas. Ini Tapi kopi yang tadi saya taruh di gelas, nih, saya taruh di ember, saya taruh di kolam renang, sampai saya taruh di laut, hilang nggak kopinya? enggak. Enggak. Tapi netral. Iya. Iya, maksudnya udah nggak inilah ya, udah Nggak berdampak. nggak berdampak. Jadi karma itu nggak bisa dihapus, tapi bisa dinetralkan gitu. Dengan pindah kesadaran. Iya. Gitu. Jadi kuncinya di pindah kesadaran. Iya gitu. kiamat. Bukan gimana ngehapusnya kan? Enggak, bukan. Ya, Dengan kan sendirinya kalau sibuk, hapus. hapus lagi. Tapi tanpa pindah kesadaran, hapus yang lama, bikin yang baru. Iya. Tapi kalau pindah kesadaran, hapus yang lama, yang baru netral. Netral, iya. Gitu. Oke Mas, thank you Mas. Thank you, Ini seru banget. So, teman-teman semoga mendapat perspektif lagi yang lebih dalam tentang sub dari Lauhil Mahfuz yang namanya karma. Kita tahu bahwa semua apa yang datang ke kita itu adalah konsekuensi dan sebab akibat. Dalam perspektif karma ini adalah kata kunci yang saya dapatkan yang sangat menarik adalah tidak sibuk dalam berhitung tentang hutang karma, tapi bagaimana kita akan masuk ke kesadaran yang baru untuk melepaskan. Dan ini selaras dengan satu statement yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bahwa kasih sayang Allah selalu mendahului murkanya. Jadi sebesar apapun karma, ketika kita larut dalam kasih sayangnya, maka semuanya akan menyatu dalam kasih sayang yang tidak pernah ada ujungnya dan ada ukurannya. Kita kembali kepada kesadaran, menaikkan kesadaran, dan melepaskan karma. Kita bongkar lagi di episode-episode yang akan datang. Terima kasih.